Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa untuk hidup sepenuh hati, karena hidup hanya satu kali. Kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentu kelahiran Tuhan Yesus dalam Natal yang segera kita rayakan. Kelahiran Tuhan ini membuat seluruh hidup kita tidak pernah sama lagi. Dialah yang diramalkan berabad-abad. Menurut saya, dialah satu-satunya tokoh yang nubuatnya tentang beliau, tentang Tuhan ini diramalkan, dinubuatkan jauh hari sebelumnya, bahkan berabad-abad, bahkan sejak manusia pertama diciptakan, jatuh dalam dosa, sudah dinubuatkan nanti akan ada penyelamat. Dan ribuan tahun kemudian disiapkan dengan berbagai macam cara. Saya kira ini salah satu atau mungkin satu-satunya tokoh yang disiapkannya itu sampai berabad-abad. Tentu karena dia akan mengubah seluruh hidup kita. Sesudah kehadirannya, hidup kita tidak pernah sama lagi. Karena kemudian hidup kita menjadi ilahi. Allah menjadi manusia. Dan itu berarti hidup manusia itu luar biasa. Maka menjadi manusiawi saja itu sudah ilahi. Dan itu sudah menakjubkan. Kita seringkali ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi. Nah, lalu menjadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Ya jadi manusiawi itu yang kemudian menjadi semakin ilahi. Itulah yang paling utama. Seperti pohon mangga, dia nggak usah nanya mau jadi apa. Ya jadi pohon mangga. Yang penting bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga ciptaan yang lain. Manusia saja yang selalu bertanya mau jadi apa nanti. Jadi manusiawi, jadi ilahi, itu yang utama. Dan di dalam Tuhan, hidup kita kemudian menjadi tanpa batas. Karena kemudian kita bersatu dengan Tuhan sendiri, dengan yang ilahi itu. Bahkan kita yang percaya kepadanya menjadi tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya menjadi satu. Dan itu kemudian melampaui ruang dan waktu. Karena tubuh Kristus ini menyangkut semua nabi yang dahulu, semua santo santa yang sudah sampai, Bunda Maria, itu tetap tubuh Kristus yang satu, dan kita yang masih berziarah di dunia ini. Jadi dimensinya itu mengatasi ruang dan waktu. Dan kalau kita menjadi tubuh Kristus, kita selalu bersatu dengan Tuhan sendiri, wah, abadi jadinya. Maka kemudian persoalan-persoalan kita yang kita hadapi sehari-hari dalam konteks keabadian sebagai tubuh Kristus ini nggak relevan. Itulah dimensi kehidupan kita karena kelahiran Tuhan yang kita rayakan. Maka yang paling penting adalah berusaha menjaga kesatuan kita dengan Tuhan. Dan terutama berjuang agar kita semakin manusiawi dan semakin ilahi. Dan keilahian itu sudah ada di dalam diri kita. Karena sejak semula ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga kita menjadi makhluk hidup. Dan kalau kita hidup, sebetulnya nafas kita adalah nafas Tuhan. Dan disitulah keilahian kita yang ada sejak semula sampai akhir. Karena itu semakin manusiawi, semakin ilahi. Supaya kemudian perspektif kita makin luas. Tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang seringkali membuat kita tidak mampu melihat dimensi lebih luas daripada persoalan yang kita hadapi. Sampai-sampai kita muyek, bahkan banyak yang kemudian frustrasi. Karena persoalan.
yang sebetulnya jauh di dalam perspektif ilahi tidak relevan sama sekali. Maka kita perlu seringkali semakin sadar bahwa dimensi hidup kita bukan hanya dimensi manusiawi, tetapi ilahi juga. Terutama karena kita selalu bersatu dengan Tuhan yang selalu bersama kita, Immanuel. Hidup kita itu sebagai manusia begitu berarti. Buktinya Allah jadi manusia. Kalau nggak berarti ngapain Allah repot-repot menjadi manusia dan berusaha menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Dari perspektif yang sempit dan kemudian menjadikannya perspektif yang tanpa batas, ilahi, melampaui ruang dan waktu, transenden terhadap ruang dan waktu, terhadap persoalan-persoalan yang terikat pada waktu. Karena kemudian kita masuk dalam dunia ilahi yang tentu dunia tanpa batas. Dan jalannya ternyata sederhana, yaitu mencintai. Menyadari diri sebagai satu dengan yang lain, terutama satu dengan Tuhan. I am here for you. Disitulah kemudian kita menjadi interbeing. Kita ada bersama-sama dengan yang lain sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Dan kemudian dimensi itu menghapuskan seluruh keterasingan, kesendirian, keterpisahan, dan kemudian membawa kesatuan sempurna dengan ciptaan yang lain dan dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, kita seperti ranting-ranting pada pokok anggur yang sama. Dan karena itu perspektifnya kemudian adalah persaudaraan, kasih, pengampunan, dan penerimaan. Dan kemudian hidup kita menjadi menakjubkan. Kita hidup atas dasar kasih, terutama kasih Allah yang sudah menyatakan dirinya dengan menjadi sama seperti kita. Supaya kita memperoleh keilahian, kesempurnaan keilahian di dalam Dia. Ada pertukaran istimewa, ada pertukaran ilahi. Allah menjadi manusia, dan kita kemudian menjadi ilahi di dalam Dia. Dan disitulah kesatuan Allah dan manusia, yang sebetulnya berarti juga adalah shalom, damai sejahtera sejati, yang juga berarti adalah surga. Surga adalah bersatunya Allah dan manusia. Dan terjadilah keselamatan. Jumbuing kawula Gusti. Allah dan manusia menjadi satu, dan kesatuan itulah keselamatan, kesatuan itu adalah kesempurnaan, kesatuan itu adalah surga. Damai sejahtera, shalom, dan syukur sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati. Selamat Natal.